Selamat pagi murid kelas 3A yang Budia sayangi. Kita ketemu lagi dalam sesi pembelajaran jarak jauh. Apa kabar kalian hari ini? Budia berdoa dari tempat ini semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini Budia akan membahas tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Oke, kalian masih semangat dalam belajar? Ikuti sesi pembelajaran Budia berikut ini. Terima kasih. Baik, kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi. Berbicara tentang perkembangan teknologi komunikasi tidak lepas dari sejarah yang melatar belakangi bagaimana alat-alat komunikasi itu ditemukan, ada, kemudian diperbarui hingga sekarang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial karena mereka tidak bisa hidup sendiri. Mereka hidup memerlukan orang lain dan saling berhubungan satu sama lain melalui komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan cara untuk menyampaikan ide, pikiran, atau keinginan yang ada dalam hati atau pikiran seseorang. Cara menyampaikan pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak bisa melalui komunikasi langsung atau lisan, tulisan, ataupun gambar. Pada zaman dahulu, manusia apabila menyampaikan pesan, pikiran mereka bisa melalui lempengan batu, lembaran papirus, daun lontar, dan lain sebagainya karena mereka belum mengenal adanya kertas. Tulisan pada lempengan batu biasanya ditulis untuk mengenang suatu peristiwa tertentu atau menandai suatu tempat tertentu. Misalnya, bangsa Mesir kuno mencatat sejarah bangsa mereka berupa huruf hieroglif yang mereka pahatkan pada dinding-dinding piramida. Bangsa Mesir juga memakai tanaman papirus yang telah dikeringkan sebagai media tulisan. Ada juga media tulisan yang dipakai dengan bahan dari daun lontar. Ini banyak ditemukan di Asia Tenggara. Nah, ini adalah contoh tulisan pada media batu. Kalian bisa amati. Berikut ini adalah contoh tulisan pada media papirus. Papirus merupakan tanaman yang banyak tumbuh di tepi-tepi sungai Nil di Mesir. Dan ini adalah contoh tulisan pada media daun lontar. Cara orang zaman dahulu dalam berkomunikasi bisa juga memakai alat tertentu yang dibunyikan. Contoh seperti kentongan pada gambar ini. Kentongan merupakan media yang dibuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, ini ada juga gong. Baik gong maupun kentongan jika dibunyikan merupakan penyampaian pesan kepada masyarakat daerah tertentu. Baik itu untuk memanggil mereka berkumpul di suatu tempat, atau pemberitahuan ada bahaya kebakaran, pemberitahuan penyampaian berita kematian, dan lain-lain. Karena pada zaman itu ruang komunikasi manusia masih sangat terbatas. Nah, kita bersyukur di zaman modern ini cara berkomunikasi untuk menyampaikan berita atau pesan semakin berkembang. Sebelum kita mengenal adanya smartphone atau gadget yang bisa mengirim pesan baik berupa tulisan atau gambar dengan cepat, ada beberapa media atau alat yang dipakai setelah manusia mengenal kertas. Di antaranya melalui surat pos, kartu pos. Tentunya media ini masih memakan waktu karena proses pengiriman berita masih memakai jasa kapal laut atau kapal udara untuk mengantarkan surat ke tempat tujuan. Nah, berita bisa dikirim atau dilakukan dengan memanfaatkan gelombang atau frekuensi suara. Di antaranya adalah dengan memakai alat yang disebut telegraf. Telegraf biasanya dipakai untuk menyampaikan berita jarak jauh dan memakai kode Morse. Tentunya kalian kenalkan dengan kode Morse karena kalian bergabung dengan pramuka. Di situ kalian juga belajar kode tersebut. Nah, ini adalah gambar mesin atau
alat yang disebut telegraf. Dalam pengoperasian alat ini diperlukan seorang operator yang penuh ketelitian dalam menyampaikan ataupun mengirimkan berita. Berikut, cara penyampaian berita juga bisa melalui radio dengan menggunakan frekuensi atau gelombang suara. Isi berita dari radio pun bermacam-macam, mulai iklan produk makanan, iklan produk minuman, himbauan dari pemerintah, misalnya himbauan dari pihak kepolisian untuk tertib lalu lintas, himbauan dari pihak puskesmas yang mengajak masyarakat untuk hidup bersih, dan ada hiburan-hiburan, lagu, dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang berbicara juga alat yang disebut handy-talkie. Handy-talkie atau radio HT adalah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio. Handy-talkie adalah alat penerima dan pemancar atau transceiver yang bekerja pada frekuensi VHF atau UHF yang ditentukan dengan bentuk dan kemampuan daya pancar yang paling kecil karena tujuan utama adalah mudah dibawa dan dipergunakan sebagai alat komunikasi di lapangan. Alat ini menggunakan baterai sebagai sumber tenaganya dan dilengkapi dengan single charger untuk pengisian ulang baterai. Ini adalah gambar handy-talkie. Budia kasih sedikit catatan bahwa handy-talkie ini hanya dipakai oleh orang-orang tertentu saja karena luas jangkauannya juga terbatas. Di samping itu, para pengguna handy-talkie memiliki kesepakatan dalam berkomunikasi. Mereka menggunakan kode-kode tertentu, jadi tidak semua orang bisa mengerti. Yang biasa memakai alat ini adalah pihak kepolisian, polisi jagawana, polisi perbatasan, dan pekerja tambang. Nah, alat komunikasi berikutnya adalah telepon rumah atau kantor. Telepon rumah atau telepon kantor adalah alat yang dipakai untuk berkomunikasi secara luas. Alat ini masih tergantung kepada pemakaian kabel yang panjang dan operator telepon. Bila ada perbaikan kabel atau gangguan, maka pelayanannya pun juga terganggu. Setiap pemakai atau individu yang memiliki telepon rumah atau telepon kantor ini, mereka memiliki nomor khusus dan harus membayar beban pemakaiannya kepada pihak PT Telkom. Nah, ini Budia kasih contoh gambar telepon rumah. Nah, sekarang kita berbicara tentang faksimile. Faksimile merupakan alat yang berfungsi untuk menyampaikan berita berupa dokumen dengan cepat. Baik pengirim berita atau yang menerima berita harus memiliki alat ini dengan nomor khusus. Berita atau pesan yang dikirim biasanya disertai dengan tanda tangan pengirim sebagai tanda keabsahan dokumen tersebut. Alat ini bisa dikatakan juga sebagai gabungan telepon dan fotokopi jarak jauh. Nah, berikut adalah gambar mesin faksimile. Koran, majalah, dan televisi. Koran merupakan sumber media yang menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Beritanya bisa dipercaya karena yang mengumpulkan berita adalah wartawan yang berpengalaman dan berdedikasi dalam pekerjaannya. Majalah juga merupakan media dalam menyampaikan informasi, biasanya lebih khusus, yaitu berita mode, masakan, olahraga, perkebunan, atau pertanian. TV juga merupakan sumber media yang menyampaikan informasi dalam bentuk lisan dan gambar yang bergerak. Dalam acara TV pun beragam, ada iklan, ada film, ada pendidikan anak-anak, dan lain-lain. TV merupakan media yang digemari publik atau masyarakat luas. Ini adalah gambar televisi. Nah, sekarang kita berbicara tentang handphone. Handphone merupakan alat komunikasi jarak jauh melalui suara. Bisa dikatakan pengganti telepon rumah atau kantor karena tidak memakai kabel, melainkan mengandalkan sinyal yang didapat dari tower yang memancarkan sinyal sehingga bisa diterima. Seiring dengan berkembangnya teknologi melalui handphone, setiap orang bisa memakai untuk mengirim tulisan yang berupa teks, gambar, foto dengan cepat tanpa melalui proses yang panjang. Nah, gambar di sebelah kiri merupakan telepon yang pertama kali dikeluarkan. Yang sebelah kanan adalah gambar telepon yang sudah terkini,
Ya, yang telepon yang dikeluarkan baru-baru ini. Handphone pada awalnya merupakan pengganti telepon kantor atau rumah karena lebih fleksibel, karena bisa dibawa kemana-mana dengan mudah. Handphone yang lebih modern bisa mencakup semuanya, mengirim gambar, teks, pesan suara, ataupun berita. Kelemahan pada handphone modern adalah adanya virus tertentu yang mengganggu sehingga merusakkan data atau memori yang ada. Juga berita yang diterima belum tentu benar adanya. Nah, sekarang kita berbicara tentang alat komunikasi yang paling terbaru, yaitu email. Email merupakan kepanjangan dari electric mail atau surat elektrik. Setiap pengguna email harus memiliki akun khusus atau alamat email dengan password atau kata sandi masuk secara pribadi. Pada awalnya pengguna email memerlukan laptop atau komputer untuk mengakses internet, tetapi sekarang semuanya bisa dilakukan melalui handphone yang terbaru. Kenapa demikian? Karena handphone bentuknya lebih kecil, memiliki memori yang lebih banyak. Kemudian, handphone ini bisa menggantikan fungsi kamera karena melalui handphone bisa mengambil gambar, bisa menggantikan alat yang disebut handycam karena kalian bisa merekam untuk membuat video melalui handphone. Juga bisa mengirim teks atau email, ya, menggantikan laptop tersebut. Jadi handphone adalah alat komunikasi yang terbaru. Demikian penjelasan Budiah mengenai teknologi komunikasi. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.